Sobat Noba, PTT Harana Kaiser episode 695 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan sedang melakukan perebutan tubuh terhadap San Zhao yang ternyata menyimpan banyak jiwa kuat di dalam dirinya. Dengan bantuan kekuatan misterius yang dia yakini berasal dari Ye Beijing, Xiaoyan berhasil memaksa keluar satu demi satu jiwa tersebut, hingga hanya tersisa jiwa terkuat terakhir. Di luar tubuh, pertempuran besar antara klan Duyung Cahaya dan klan Duyung Bayangan semakin kacau. Sementara Putri Duyung mencoba menahan musuh dengan kekuatan harpa suaranya. Saat jiwa terakhir San Zhao mencoba bernegosiasi dan menawarkan rahasia bola merah, Xiaoyan menolak. Pada akhirnya, bola merah itu sendiri memancarkan cahaya biru yang menghancurkan teknik penyegel jiwa yang mengikat Xiaoyan, menandai titik balik penting dalam perebutan tubuh tersebut. Ketika waktu terus mengalir dengan menegangkan, suara Gouyan menggema melalui transmisi jiwa, lalu menembus ke dalam kesadaran Xiaoyan. Pria kejam 1000 pisau, tahan mereka untukku. Aku hampir selesai di sini, ucap Gouyan, meminta Xiaoyan agar berusaha keras menunda waktu bagi dirinya. Namun Xiaoyan sama sekali tidak menggubrisnya. Seluruh konsentrasinya tercurah pada teknik perebutan tubuh yang sedang dia jalankan. Satu-satunya cara untuk mengulur waktu adalah memenangkan pertarungan ini. Hanya dengan berhasil merampas tubuh San Zhao, dia dapat melacak ingatannya dan memperoleh informasi spesifik mengenai klan sini. Pada saat itu, dua jiwa utama dalam tubuh San Zhao terus bersaing mempertahankan diri, tetapi mereka tetap tidak mampu sepenuhnya menghentikan tekanan perebutan tubuh yang dilakukan Xiaoyan. Dalam perebutan tubuh yang sangat kuat membuat San Zhao gentar. Kekuatan Xiaoyan telah merenggut kendali atas setengah tubuh lawan. Bahkan satu dari dua jiwa utama itu sudah mulai terdesak keluar dari raga pemiliknya. Jiwa yang mulai tersingkir itu menjerit ketakutan. Namun kedua jiwa utama dalam tubuh San Zhao justru saling berebut agar tidak menjadi yang pertama terhempas keluar. Persaingan itu menjadi peluang terbaik bagi Xiaoyan. Dia segera meledakkan kekuatan perebutan tubuhnya. Kedua jiwa yang saling bertarung itu membuat kondisi semakin kacau, dan Xiaoyan pun perlahan mulai menguasai tubuh tersebut. Keberhasilan perebutan tubuh tampak hanya tinggal menunggu waktu. Namun tepat ketika Xiaoyan hampir menguasai seluruh tubuh itu, permukaan lautan di atas tubuh kedua sosok yang tengah melayang di udara tiba-tiba berputar. Air laut berkecamuk dengan dahsyat, membentuk pusaran raksasa yang seolah hendak menelan seluruh ruang di sekitarnya. Dari pusaran itu, muncullah sosok yang perlahan turun. Suara berat menyeruak, layaknya guntur yang terendam di dalam langit, menghardik setiap sudut lautan. Makhluk asing dari luar berani sekali membuat kekacauan di dunia Sanhai milikku. Bersamaan dengan suara itu, sebuah telapak tangan raksasa berupa bayangan separuh transparan turun dengan kekuatan menghancurkan. Dia langsung menuju Xiaoyan yang sedang tidak dapat bergerak karena fokus dalam perebutan tubuh. Melihat kemunculan sosok tersebut, Raja Tianzang yang sejak awal memperhatikan jalannya perebutan tubuh, seketika mengerutkan kening. Keberhasilan Xiaoyan berada pada saat yang paling kritis. Dia pun segera menyampirkan kendi araknya di pinggang, lalu memutar telapak tangan. Sebuah tombak panjang berwujud naga perak pun terwujud di genggamannya. Long Yi, selama bukan keadaan yang benar-benar memaksa, jangan sekalipun engkau turun tangan, pesan Raja Tianzang sebelum bergerak. Situasi pertempuran telah berkembang ke arah yang semakin tidak terkendali. Jelas bahwa San Zhao tidak sendirian. Dia memiliki sekutu lain yang bahkan telah menahan Xuan Huang dan Feng Xi. Kini, seorang sosok baru muncul dari pusaran untuk menggagalkan perebutan tubuh Xiaoyan. Jika Raja Tianzang tidak turun tangan, nasib Xiaoyan benar-benar berada dalam bahaya. Tombak naga perak itu bergetar, dan tubuh Raja Tianzang berubah selaras dengan bentuk tombaknya, ramping dan lurus. Dalam sekejap, tombak tersebut melesat bagi kilatan ilusi yang mengoyak udara, menembus telapak tangan raksasa yang melayang di atas Xiaoyan. Ledakan dahsyat menggemuruh di udara ketika kedua kekuatan bertemu. Raja Tianzang menangkap tombaknya dan mengangkat kepala. Seketika itu juga penampilannya terlihat lebih gagah. Suara asing itu kembali terdengar. Kapan dunia Sanhai kedatangan begitu banyak makhluk dari luar? Sosok itu perlahan menampakkan dirinya. Tubuhnya menyerupai manusia, tetapi memiliki 3 kepala, 2 perempuan di sisi kiri dan kanan, dan seorang laki-laki di tengah. Ketika dia berbicara, ketika kepala itu berbicara serempak, menghasilkan nada yang bertumbuk aneh dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Raja Tianzang mengerutkan kening dan berkata dengan nada sinis,
Makhluk apa engkau ini? Hanya dengan melihatmu saja sudah membuat orang muak. Makhluk itu menjawab tanpa perubahan ekspresi. Engkau tidak layak mengetahui. Tinggalkan saja nyawamu di sini. 7 jari di telapak tangannya terbentang. Satu jari-jari itu bergerak seperti menari. Garis-garis larangan muncul dari udara kosong, menyusup dari segala arah untuk menutup Raja Tianzang. Serangan larangan itu begitu kuat hingga dia tidak berani meremehkannya. Tianzang mengayunkan tombak naga peraknya, menciptakan pusaran tombak pelindung di sekeliling tubuhnya. Larangan tidak hanya dapat dipecahkan dengan kekuatan jiwa. Dengan serangan yang cukup kuat, larangan pun dapat dihancurkan. Raja Tianzang menghunus tombaknya berkali-kali. Ujung tombak itu bergerak laksana naga, menusuk larangan yang berapat. Namun larangan yang tersusun rumit dan saling terkait itu justru menunjukkan kehebatannya. Dalam sekejap, Raja Tianzang terkunci oleh batasan tersebut. Tubuhnya membeku, tidak dapat bergerak. Ye Beijing melihatnya dan tertawa kecil. Ternyata hanya begitu, kukira dia mampu bertahan lebih lama. Larangan yang saling bertaut membentuk struktur yang amat rumit. Tampak sederhana namun memiliki kehalusan yang menakutkan. Meskipun Raja Tianzang tidak lengah dan bertindak dengan sangat serius, dia tetap terbelenggu. Makhluk berkepala 3 itu menatap Xiaoyan. Ketika wajahnya menampilkan ekspresi berbeda, senyum, amarah dan ketenangan menyatukan kesan yang sangat mengerikan. Mengapa kau belum juga keluar dari tubuh itu? Gelombang suara yang disertai kekuatan jiwa meledak keluar, menghantam Xiaoyan yang masih memejamkan mata. Darah segar langsung menyembur dari mulutnya. Kekurangan satu jiwa melemahkan pertahanan dan serangan jiwa Xiaoyan, menjadikannya sangat rentan. Namun dia tidak menyerah. Perebutan tubuh hanya tinggal selangkah lagi mencapai keberhasilan. Makhluk berkepala 3 itu kembali mengangkat tangan berjari 7. Dari sela jarinya muncul cahaya dingin seperti bilah tajam. Dalam sekejap, cahaya itu melesat ke arah Xiaoyan, dan sebelum dia sempat bereaksi, bilah itu telah menembus dadanya, merobek lubang besar dan membuat tubuhnya bergetar keras. Melihat itu, mata Long Yi memerah. Kedua tangannya mengepal erat. Dia tidak lagi dapat menahan diri. Dia menatap Raja Tianzang yang terbelenggu, lalu memandang Xiaoyan yang terluka parah. Kekhawatiran menenggelamkan akalnya. Dia tidak peduli lagi akan resiko apapun. Long Yi pun melangkah maju. Ye Beijing tidak berusaha menghentikannya. Dia hanya menonton dari jauh sambil bergumam. Naga bodoh itu bahkan tidak memiliki kekuatan bertarung yang berarti. Namun mata Ye Beijing sedikit menyipit saat dia mengenali sosok berkepala 3 itu. 3 kepala, 7 jari. Qi Baihun dari rasi Ming. Tidak kusangka dia masih hidup. Mendengar nama itu, putri duyung yang berada di sampingnya tidak bisa untuk tidak terkejut. Qi Baihun, bukankah itu iblis legenda dari dunia Shanhai? Dia benar-benar ada. Sementara itu, Long Yi telah melesat. Di udara, sebuah cakar naga raksasa terbentuk untuk menerkam musuh. Qi Baihun menatapnya dengan ketiga kepala sekaligus. "Ho, seorang pewaris Jiuying dari luar. Menarik, rupanya kalian semua sangat bernafsu pada tahta raja ini." Dia menggerakkan 7 jarinya seakan memetik senar. Larangan demi larangan muncul, lalu melesat dari berbagai arah. Kekuatan itu menembus tubuh Long Yi berkali-kali. Larangan itu meledak di dalam tubuhnya, merembukan sisik, memercikan darah ke udara. Bahkan dengan tubuh kuat pewaris Jiuying, Long Yi tetap tidak mampu bertahan. Kultivasinya terlalu lemah saat ini, sedangkan musuh yang mereka hadapi terlalu kuat, hingga kekuatannya terasa bagai jurang yang tak mampu dijembatani. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.